bertemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk yang pertama, ketika kita berbicara mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami oleh adik-adik semua. Yang pertama, ketentuan yang pertama adalah cari mana unsur yang biloksnya berubah. Ini aturan yang pertama. Kemudian, yang kedua, samakan jumlah unsur yang biloksnya berubah. Dan yang ketiga, cari perubahan bilangan oksidasi atau biloks, kemudian kalikan silang. Yang keempat, samakan muatan, dan ketika kita menyamakan muatan, kita cek nanti kondisinya apakah dia dalam keadaan asam ataukah dia dalam keadaan basa. Kalau dia dalam keadaan asam, maka nanti ditambahkan dengan H+, dan kalau dia dalam keadaan basa, maka akan ditambahkan dengan OH-. Dan aturan yang kelima adalah yang kurang O atau kurang H bisa ditambahkan dengan H2O. Nah, nanti jadi di sini ketika kita berbicara mengenai ketentuan ketentuan bilangan oksidasi atau ketentuan penyetaraan unsur dengan bilangan oksidasi ada 5 aturan, dan usahakan di antara kelima ketentuan ini kalian pahami dengan benar supaya nanti bisa lebih mudah ketika kita menyelesaikan soal tentang penyetaraan reaksi redoks tersebut. Nah, kita langsung ke COSO atau contoh soal. Setarakan reaksi berikut, di mana reaksinya adalah Cr2O72- ditambah dengan SO2, maka akan menghasilkan Cr3+ ditambah dengan HSO4-. Ingat, reaksi ini berlangsung dalam kondisi asam. Seperti itu ya. Ingat, reaksi ini berlangsung dalam kondisi asam. Nah, ini yang harus yang harus digarisbawahinya. Oke, selanjutnya kita bahas dengan menggunakan ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan lebih dulu. Nah, kita jawab. Saya mulai dari ketentuan yang pertama. Cari mana unsur yang biloksnya berubah. Kan tadi aturan yang pertama seperti itu ya. Ingat, unsur manakah yang biloksnya berubah dari reaksi? Biasanya adalah selain H dan O yang berbentuk unsur. Jadi kalau nanti H-nya dalam bentuk unsur itu memang agak jarang ya. Tapi di sini biasanya cari selain H dan O. Jadi kalau ada reaksi Cr2O72- ditambah SO2 menghasilkan Cr3+ ditambah dengan HSO4-, maka nanti unsur yang biloksnya berubah itu ada Cr di sini,
kemudian ada S di sini, ada Cr di sini, dan juga ada S. Ingat, kalau nanti kita berbicara mengenai reaksi redoks dan dia ada satu di kiri, satu di kanan, maka kemungkinan dia biloksnya juga akan berubah. Seperti itu ya. Kita kasih tanda seperti ini. Ya, jadi nanti tandanya dari CR ke CR seperti ini ya. Kemudian dari S pun sama. Panahnya atau kelompokan ini dari S ke S. Seperti itu. Aturan yang kedua. Samakan jumlah unsur yang biloksnya berubah. Nah, di sini kita punya unsur yang biloksnya berubah yang sudah kita identifikasi berdasarkan ketentuan yang pertama adalah ini yang saya gambarkan dengan warna kuning ya, yaitu ada unsur Cr, S, Cr, dan S. Ya, jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah cocok. Nah, ini saya pakaikan lagi bagan seperti ini biar nanti kalian tidak tertukar atau tidak pusing. Kita cek jumlah Cr di sebelah kiri, ternyata dia ada 2 ya. Oke, ternyata dia di sebelah kiri ada 2. Oke, sebentar. Dan di sebelah kanan ada 1. Kalau S di sebelah kiri di sini ya, kiri ada 1 dan di sebelah kanan ada 1. Berarti dia jumlahnya sudah sama. Kalau tidak sama seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Samakan jumlah unsur yang biloksnya berubah. Itu harus diingat ya. Berarti Cr yang sebelah kanan harus dikalikan dengan 2. Ingat, ketika menyamakan jumlah unsur, ya, menyamakan jumlah unsur dalam suatu penyetaraan bukan ditambah atau dikurang, tapi aturannya adalah dikali atau dibagi. Dan saya ikut dengan jumlah unsur yang terbesar, yaitu yang terbesarnya ada 2 dan yang sedikitnya itu di sini ada 1. Jadi yang 1 atau yang di sebelah kanan kita kalikan dengan 2. Kemudian untuk yang ketiga atau ketentuan yang ketiga, cari perubahan bilangan oksidasi kemudian kali silang. Oke, inilah reaksi yang kita punya. Setelah sebelumnya kita sederhanakan jumlah unsur yang biloksnya berubah. Oke, kita mulai analisis dari Cr2O7. Nah, di sini untuk Cr2O7, maka nanti kita tuliskan, anggap saja ini karena jumlah Cr-nya sudah kita samakan yaitu 2, berarti kita cukup tuliskan X saja. X min 14, min 14 itu dari mana? 2 kali 7 di sini ya. Ketemunya adalah min 2. Min 2-nya dari mana? Dari sama dengan di sini muatan dari senyawa Cr2O7. Ketemu kita nilai X yaitu adalah 12. Kemudian kalau di sini ingat di ketentuan biloks, kalau biloks ion itu adalah sama dengan muatannya. Jadi muatannya adalah plus 3, maka plus 3 kalikan dengan 2 di sini, maka hasilnya adalah plus 6. Kita cari, ternyata dari 12 ke 6 itu dia mengalami pergeseran ke sebelah kiri kalau dalam garis bilangan ya. Kalau pergeseran ke sebelah kiri berarti dia mengalami reaksi reduksi. Nah, untuk selisihnya berarti nanti kita cek 12 kurangi 6, maka selisihnya adalah 6. Maka bisa kita tuliskan di sini red 6. Untuk S,
Di sebelah kiri, S-nya itu ada di senyawa SO2. Berarti X min 4 sama dengan 0. Sedangkan untuk di sebelah kanan ada 1 plus X min 8 sama dengan min 1. Ya. Maka di sini kita dapatkan di sebelah kiri X-nya atau bilog S-nya adalah plus 4 dan bilog S di sebelah kanan adalah plus 6. Dari plus 4 ke plus 6 berarti dia mengalami pergeseran ke sebelah kanan dalam garis bilangan, artinya naik. Kalau naik berarti oksidasi. Selisihnya berapa atau kenaikannya berapa? Dari 4 ke 6 maka dia naik 2 satuan ya. Jadi oksidasi 2. Kemudian kita kalikan silang. Idealnya yang dikalikan silang adalah berapa perubahan bilangan oksidasi, direduksi, dan dioksidasi. Tapi karena ternyata ini dua-duanya adalah bilangan bulat, maka bisa kita bagi dengan 2 semuanya ya. Jadi nanti di sini ada 6 bagi 2 yaitu 3, 2 bagi 2 yaitu 1. Oke. Jadi ketika kita kali silang, maka yang dikali silang adalah ini jadi 1 berarti ini kali 1. 6 bagi 2 berarti 3, berarti ini kita kalikan dengan 3. Oke. Maka kalau sudah, nah kita dapat seperti ini ya. 1 kali Cr2O72 min, tetap 1 ya. 3 kali SO2 berarti jadi 3SO2. 1 kali 2Cr3+, 2Cr3+, dan 3 kali HSO4 min, maka jadi 3HSO4 min. Yang keempat atau ketentuan yang keempat adalah samakan muatan. Karena soal yang kita kerjakan di sini berada dalam suasana asam atau kondisi asam, maka harus ditambahkan oleh H+. Di manakah ditambahkan H+? Ditambahkan H+ itu adalah di muatan yang lebih kecil. Oke, kita punya senyawa seperti ini ya, reaksi seperti ini. Cek muatannya. Di sebelah kiri kita punya min 2. Ya, min 2, muatan dari Cr2O7, 2 min. Dan muatan dari SO2 itu adalah 0. Berarti min 2 tambah 0 sama dengan min 2. Sedangkan di sebelah kanan ada 2 kali plus 3 berarti plus 6. 3 kali min 1 berarti min 3. 6 kurang min 3 maka ketemunya adalah plus 3. Seperti aturan yang ada di ketentuan nomor 4, kalau H+ ditambahkan di yang muatannya lebih kecil, berarti yang ditambahkan adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kiri muatannya adalah min 2 dan di sebelah kanan muatannya adalah plus 3. Kemudian kita cari selisihnya. Dari min 2 ke plus 3 ternyata terjadi pergeseran sebanyak 5 langkah. Ya, sejumlah itulah jumlah H+ yang harus ditambahkan. Jadi, karena selisihnya 5, maka kita butuh penambahan 5 H+. Sehingga reaksinya jadi Cr2O72 min tambah 3SO2 tambah 5H+ menjadi 2Cr3+ tambah 3HSO4 min. Aturan yang kelima, tambahkan H2O di ruas yang kekurangan H atau O. Seperti itu ya. Ini atau ya, bukan dan. Jadi nanti kalian bisa menghitung H ataupun bisa menghitung O.
tergantung mana yang lebih mudah. Inilah reaksi yang kita punya. Cr2O72- tambah 3SO2 tambah 5H+ menjadi 2Cr3+ tambah 3HSO4-. Seperti itu ya. Nah, ternyata sebentar saya kembalikan dulu. Di sini kita cek jumlah H-nya di sebelah kiri ya. Jumlah H-nya di sebelah kiri ternyata ada 5 dan di sebelah kanan hanya ada 3. Berarti kita kurang H sebanyak 2 gitu ya. Nah, nanti karena yang kurangnya adalah yang di sebelah kanan atau sesudah panah di sini, maka yang harus ditambahkan H2O adalah ruas yang sebelah kanan. Berapa H2O yang ditambahkan? Sebanyak selisihnya 5 kurang 3 berarti butuhnya adalah 2. Sehingga di sini reaksinya jadi Cr2O72- tambah 3SO2 tambah 5H+ menjadi 2Cr3+ tambah 3HSO4- tambah H2O. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami tentang materi penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.